Halo, selamat pagi para siswa. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini. Kali ini kita masuk ke kegiatan pembelajaran 2, pertemuan 4. Jadi ini sudah 4 pertemuan kita melakukan pembelajaran. Untuk pertemuan keempat ini, kita pembelajarannya adalah mengenai pembelajaran kita adalah tentang masih biodiversitas dan pertanian tradisional ya. Tetapi eh, pembelajaran ini nanti lebih ke arah kegiatan saintifiknya. Nah, jadi kalian di kegiatan pertemuan 4 ini sudah mengamati eh, pembuatan gula kelapa atau daun gendis kelompok dengan tujuan yaitu mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam daun gendis kelompok, kemudian menjelaskan proses atau tahapan dalam pembuatan gula kelapa dan menganalisis teknologi sederhana yang digunakan dalam daun gendis kelompok. Nah, kalian bisa lihat di modul di sini ada dasar teorinya mengenai secara garis besar kita ingin belajar nilai langsung biodiversitas untuk konsumsi dan produksi. Karena apa ya, gula kelapa ini nanti dikonsumsi dan diproduksi atau bisa dijual juga. Gitu. Nah, alat dan bahannya dalam kegiatan saintifik ini adalah alat tulis dan perekam, ya bisa handphone atau handycam karena nanti untuk merekam kegiatan proses pembuatan. Jadi seperti biasa kalian berkelompok, kemudian karena ini penelitian kita ajak untuk kalian melakukan etnobiologi secara sederhana ya atau ibaratnya kalian mengambil data di lapangan secara etnobiologi kepada si pembuat gula kelapa yaitu masyarakat desa yang ada di sana. Nah, apabila ini tidak bisa dilakukan, nanti kalian bisa menggunakan QR code yang ada di modul. Nah, sebenarnya di kegiatan ini kalian juga bisa langsung mengambil data di pertemuan 6 yaitu tentang eh, hewan atau organisme yang ada di sekitar gula kelapa. Nah, ini jadi dalam satu kali kegiatan bisa mengambil dua dua data ya, yaitu kegiatan saintifik yang pertemuan 6 tentang organisme pengganti tanaman kelapa. Jadi sekali datang ke desa atau wawancara bisa dua data yang diambil. Kembali lagi ke pertemuan yang keempat. Nanti kalian menuliskan alatnya apa saja ya. Menggunakan bahasa Jawa tidak apa-apa. Karena prinsip dari penelitian etnobiologi itu adalah menggali hal-hal yang seadanya yang ada di desa. Misalnya dia bilangnya itu sotil atau eros ya tulis saja. Kemudian baru dijelaskan. Bahannya apa saja? Mungkin dia menggunakan obatnya berupa laru ya atau niranya disebut sajeng ya itu kan bahannya itu dijelaskan. Nah, kemudian proses pembuatannya. Pertama tuh ngapain, ya apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Nah, ini ada bahasa Indonesia, bahasa apa? Mungkin kita nggak tahu bahasanya, yaitu tanyakan apa sih. Nah, kalau misal si pembuat gulanya tidak bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia, ya kita simpan dulu. Nanti kita cari di pembahasan di berikutnya. Jadi, memang dalam melakukan wawancara kepada orang lain ya apalagi kita belum kenal ya kenalnya baru sebentar itu kan pasti banyak informasi yang tidak bisa kita apa terima dengan banyak gitu ya atau jelas itu tidak masalah ya karena kita belajar berkomunikasi dengan orang lain itu inti juga salah satu dari modul kita yaitu membangun komunikasi tim ya. Kemudian ini ada pertanyaan seperti biasa ini bisa untuk menggali juga ya dan menyimpulkan. Silakan nanti kalian diskusikan ini dan lakukan pengambilan data ke desa atau jika tidak memungkinkan dengan video, tapi saya rasa ini bisa dilakukan di desa sehingga mungkin kita bisa menginap ya satu malam sehingga data-data itu bisa lebih banyak. Nah, kemudian di modul juga sudah saya jelaskan sedikit mengenai nilai langsung biodiversitas melalui
gambar gendis klopo atau pembuatan gula kelapa ya. Jadi kalian bisa baca-baca sedikit ya tentang pembuatan gula kelapa itu supaya ada gambaran ketika ada di sana. Tapi nggak masalah kalau kalian melakukan penelitian dulu baru membaca. Ini ada salah satu kumpulan gambar-gambar. Nah ini adalah laru. Nanti mungkin bisa ditanyakan. Laru itu campuran enjet atau gamping dan getah manis yang warnanya kuning. Nah ini sebagai obatnya untuk ditaruh di bumbung ya. Bumbung itu tempat wadahnya. Kalau bumbung itu dari bambu itu ya, tapi ada juga yang menggunakan wadah plastik ya. Nah ini untuk supaya tidak sayup. Ini Bapak atau mau ya menggunakan rajang. Rajang dan ini bumbungnya ya ditaruh di sini. Ini ada sabuknya buat menaruh si rajang ini. Nah ini proses ketika gulanya sudah mengental ya. Ini proses kupluk, jadi maju mundur supaya lebih kental. Kemudian dicetak ya atau nipis, ya, ditumplek sehingga bentuknya seperti ini dan akhirnya bentuknya seperti ini. Kalau yang bentuknya bulat seperti ini, yang kayak kerucut ini karena cetaknya berupa batok atau betok ya. Batok itu tempurung kelapa yang diambil yang kecil. Kalau yang ini dari blengker ya, jadi blengker, jadi bentuknya seperti ini. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan saintifik dan juga diskusi serta kegiatan pembelajaran dua, silakan kalian merefleksikan melalui refleksi proyek, refleksi profil Pancasila, rampungan, dan refleksi kegiatan. Jangan lupa juga ada evaluasi yang kalian perlu kerjakan sehingga nanti saat post-test atau pengambilan pengetahuan ya, nilai pengetahuan kalian menjadi semakin ya. Jadi bisa kalian cek di buku modul yang sudah ada dan dikerjakan dengan baik dan bisa dilihat nanti setelah mengerjakan adalah panduan kunci jawaban yang ada di akhir dari modul. Demikian pembelajaran pertemuan yang keempat kegiatan pembelajaran 2. Ini lebih banyak dilakukan dengan melakukan eksplorasi di desa. Jadi kalian bisa mengambil video ya atau foto-foto sehingga nanti bisa dijadikan bahan untuk proyek kalian. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan pembelajaran 3, pertemuan 5. Selamat pagi.